Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap urusan, dan dijauhkan dari segala hal yang buruk. Amin. Ya Robbal Alamin. Hari ini saya akan membagikan sebuah kisah yang penuh dengan drama dan pelajaran hidup. Cerita ini bukan hanya menyentuh hati, tapi juga membuka mata kita tentang arti ketulusan dan perjuangan. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Sore itu, hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah dan udara lembab yang membuat napas terasa lebih berat dari biasanya. Langit masih kelabu, tapi cahaya matahari mulai berani menembus celah awan, memantulkan kilau tipis di genangan air di sepanjang jalan. Lila menarik napas panjang sambil menggenggam tas lempangnya yang sudah usang, namun tetap ia pakai karena belum mampu membeli yang baru. Bajunya sedikit basah di bagian pundak, rambutnya yang hitam panjang menempel lembut di pipi, dan langkahnya pelan, seperti seseorang yang mengambil waktu untuk memikirkan banyak hal. Ia baru saja selesai shift sore di warung makan tempatnya bekerja paruh waktu. Tangan dan tubuhnya masih berbau bawang goreng dan minyak panas. Sebenarnya ia ingin langsung pulang karena tubuhnya capek. Tapi hujan yang turun mendadak saat ia siap pulang terpaksa membuatnya berteduh dulu hampir setengah jam. Sekarang hujan sudah berhenti, tapi hatinya masih sesak seperti biasanya. Setiap pulang kerja, ia selalu merasa ada kekosongan yang tidak bisa ia isi. Kehilangan seorang kakak laki-laki, bertahun-tahun lalu meninggalkan lubang besar yang masih saja menganga dalam hidupnya. Ketika ia melewati sebuah ruko yang baru direnovasi, matanya menangkap papan nama besar di depannya, Mahendra Bakery and Coffee. Hurufnya berwarna emas dengan lampu-lampu kecil di sekeliling. Toko itu tampak mewah jika dibandingkan bangunan lain di daerah itu. Lila sempat memperlambat langkahnya sambil mengamati interior dalam melalui kaca bening. Lampu gantung hangat, rak kayu minimalis, aroma roti manis yang samar-samar tercium sampai keluar, membuatnya tanpa sadar tersenyum kecil. Tapi senyum itu menghilang seketika ketika sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan toko. Dari dalamnya turun seorang pria muda dengan kemeja putih rapi, lengan sedikit digulung, rambut basah seolah terkena hujan sebelumnya. Gerakannya tenang, wajah itu seolah menyedot seluruh udara dari dada Lila. Langkahnya terhenti, nafasnya tercekat. "Mas Adi," gumamnya lirih, nyaris tak terdengar. Jantung Lila berdegup tak beraturan. Ia bahkan merasa lututnya tiba-tiba lemas. Pria itu menoleh karena mendengar suara samar di dekatnya. Tatapannya tajam namun lembut. Dan senyum tipis yang muncul begitu ia menutup pintu mobil membuat dunia Lila seakan berhenti. Tatapan itu, tatapan yang sama yang sering menemaninya saat kecil. Tatapan yang selalu membuatnya merasa aman. Lila mematung beberapa detik. Tidak mungkin, atau mungkin hampir 7 tahun berlalu sejak hari kelam itu, hari di mana kakaknya, Aditya, hilang dalam kecelakaan kapal yang tidak pernah dijelaskan dengan jelas oleh pihak kapal maupun polisi. Keluarga mereka hanya menemukan tas kecilnya, tetapi jasadnya tidak pernah ditemukan. Sejak hari itu, Lila hidup dengan bayangan bahwa kakaknya mungkin masih ada di luar sana, hidup di suatu tempat, berusaha pulang tapi tidak tahu harus kemana. Banyak orang menyuruhnya melupakan, mulai dari tetangga sampai keluarga ibunya. "Sudahlah Lil, kakakmu sudah meninggal, terima saja." Tapi Lila tidak pernah bisa. Hatinya selalu berkata lain. Dan sekarang, pria di depan toko roti itu membuat seluruh keyakinannya kembali muncul. Ia memberanikan diri mendekat. Langkahnya kesil-kesil, takut, gemetar, seperti seseorang yang hendak memegang sesuatu yang sangat rapuh. Pria itu tampak memperhatikan papan menu yang ditempelkan di kaca, tidak menyadari
bahwa ada seseorang yang baru saja menghidupkan masa lalunya kembali. "Mas," suara Lila bergetar. "Mas Adi, ini beneran Mas Adi kan?" Pria itu perlahan menoleh. Guratan di wajahnya menunjukkan ia sedikit kebingungan. Ia melihat Lila dari ujung rambut sampai ujung kaki, seolah mencoba mengingat apakah ia mengenal gadis itu. Ada diam beberapa detik yang terasa jauh lebih lama bagi Lila. Akhirnya, pria itu membuka suara. Pelan, namun jelas. Aku rasa kamu salah orang." Lila tersenyum kecut. Hatinya seperti ditusuk. Tapi meski pria itu mengelak, hatinya tidak goyah. Karena ketika pria itu mengusap rambutnya yang basah, lengan kemejanya sedikit terangkat, menampilkan cincin hitam dengan ukiran tipis di atasnya. Cincin yang membuat napas Lila tercekat. Cincin kembar, cincin yang hanya dibuat dua di dunia. Satu diberikan kakaknya kepadanya sewaktu mereka masih kecil, agar mereka tidak terpisah meski sedang berjauhan. Kakaknya sering bilang, "Kalau kamu lihat cincin ini di jari orang lain, itu pasti Mas." Dan cincin di jari pria ini bentuknya sama persis. Bahkan ukiran garis tipis di sisinya pun sama. Kepala Lila terasa berputar. Ia berusaha menahan air mata yang mulai memenuhi pelupuk matanya. "Mas, jangan bercanda. Ini cincin Mas Adi," ujarnya, menunjuk cincin itu dengan suara lemah. Pria itu tampak terkejut, refleks menutupi cincinnya. Alisnya mengerut, mulutnya terbuka sedikit, seperti seseorang yang ketahuan melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Namun, ia kembali memaksakan senyum. "Serius, kamu salah orang. Aku bukan orang yang kamu cari." Lila menggigit bibir. "Mas pikir aku gak kenal Mas sendiri? Aku ingat semua. Dari cara Mas berdiri, cara Mas senyum, bahkan cara Mas liatin orang. Ini gak salah lagi." Pria itu menelan ludah. Ada gelisah di sorot matanya, tapi ia tetap berusaha menjaga sikap tenang. "Maaf, aku benar-benar bukan." Kalimat itu seharusnya cukup untuk membuat Lila mundur. Tapi tidak kali ini. Tidak setelah 7 tahun menunggu kabar apapun tentang kakaknya. Tidak setelah ia melihat cincin kembar di jari pria yang berdiri di depannya. Hatinya berteriak bahwa ia tidak salah. Hujan gerimis mulai turun lagi, menetes pelan di bahu dan rambut mereka. Pria itu tampak sedikit ragu, entah karena hujan atau karena tatapan mata Lila yang begitu yakin. Lila sendiri tidak peduli bajunya basah. Ia hanya menatap pria itu, berusaha mencari sesuatu di matanya, sesuatu yang tidak bisa dibohongi oleh siapapun. "Mas Adi," ucap Lila lagi. Suaranya melemah, seolah memohon. Pria itu menunduk, seakan tidak sanggup menatapnya lebih lama. "Aku, beneran bukan," katanya lagi. Namun suaranya terdengar seperti seseorang yang menahan sesuatu, bukan seseorang yang yakin dengan kata-katanya sendiri. Lila merasakan dadanya semakin sesak. Ia mencoba mengatur napas agar tidak menangis, tapi suaranya tetap bergetar. "Kalau Mas bukan Adi, kenapa Mas pakai cincin itu? Cincin itu cuma dibuat dua. Satu punya aku, satu punya Mas." Pria itu terdiam. Ia terlihat kehabisan kata-kata. Tangannya mengepal pelan, dan rahangnya mengeras seolah ia sedang menahan sesuatu yang tidak boleh keluar. Beberapa detik berlalu dalam diam, hanya ditemani suara hujan yang mulai mengguyur lebih deras. Lampu toko roti memantulkan bayangan mereka di kaca, membuat suasana semakin dramatis. Seperti adegan yang seharusnya tidak terjadi, tapi takdir memaksanya terjadi. Raga akhirnya menghela napas sangat pelan, kemudian mundur sedikit. "Aku minta maaf," ucapnya dengan suara rendah. "Aku harus masuk." Ia membuka pintu toko, hampir kabur masuk, tetapi Lila memegang lengannya. Sentuhan itu membuat pria tersebut terhenti. "Mas," suara Lila pecah. 7 tahun aku cari.
Aku lihat orang yang mirip Mas banyak, tapi gak ada satupun yang punya cincin itu. Tolong, jangan bilang aku salah lagi. Pria itu memejamkan mata, seolah menahan pikiran yang semakin kacau. Tapi ia tetap memilih menghindar. Aku gak bisa jawab apapun sekarang. Maaf. Ia melepas genggaman Lila perlahan, lalu masuk ke dalam toko, meninggalkan Lila berdiri di luar dalam derasnya hujan. Pintu kaca tertutup rapat. Lampu toko memantulkan bayangan Lila yang berdiri diam, menggigil, memeluk dirinya sendiri. Hatinya hancur, tapi tetap yakin pada satu hal. Itu kakaknya. Ia tahu itu. Cincin itu tidak mungkin salah. Cara pria itu menatapnya juga tidak mungkin kebetulan. Ada sesuatu yang disembunyikan. Ada sesuatu yang Raga tidak ingin akui. Lila menatap cincin kecil di jarinya sendiri yang selalu ia pakai selama 7 tahun terakhir. Ia menggigit bibir sambil menahan isak. Mas, kalau itu beneran kamu, kenapa kamu gak mau bilang? Kenapa kamu pura-pura gak kenal aku? Hujan semakin deras, membasahi seluruh tubuhnya, tapi ia tidak bergerak. Ia benar-benar yakin bahwa pria itu adalah bagian dari masa lalunya, atau mungkin masa depan yang tidak pernah ia duga. Dan itulah awal dari semuanya awal, dari rahasia besar yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Awal dari pertemuan yang mengacak seluruh hidupnya. Awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit daripada sekadar pertemuan kaca kodik yang lama terpisah di balik pintu kaca. Pria itu berdiri sambil menatapnya dari kejauhan. Wajahnya rumit dan penuh rasa bersalah. Ia menyentuh cincin hitam di jarinya, menggenggamnya erat sebelum memalingkan wajah. Seolah ia takut jika menatap Lila terlalu lama, ia akan mengatakan kebenaran yang seharusnya belum diungkapkan hari itu. Sejak pertemuan hari itu, wajah pria bernama Raga Mahendra terus menempel di kepala Lila. Bahkan ketika ia sedang mencuci piring, merapikan meja warung, atau saat mencoba tidur, bayangan pria itu selalu muncul seperti potongan film yang tidak bisa dihentikan. Setiap kali ia mengingat tatapan mata pria tersebut tajam, lembut, dan terasa familiar, dadanya langsung terasa sesak sekaligus hangat. Ia tidak tahu apakah itu firasat atau sekadar rindu pada kakaknya yang hilang. Tapi hatinya terus membisikkan bahwa pria itu memang Adi. Nama Raga Mahendra ia dapatkan dari papan nama, toko roti, dan beberapa obrolan pengunjung yang singgah. Dari obrolan singkat itu saja, Lila sudah bisa merasakan hidupnya jauh sekali dari pria tersebut. Raga terlihat seperti seseorang yang sudah matang dalam karier, sudah mapan, dan memiliki kehidupan yang stabil. Sementara dirinya, ia bahkan harus bekerja 2 shift demi membantu ibunya membayar kontrakan dan membeli obat-obatan. Kadang, ia merasa perbedaan hidup mereka seperti jurang besar yang tidak mungkin ia lewati. Namun rasa rindunya mengalahkan semua itu. Sejak hari itu, Lila selalu menyempatkan diri melewati toko roti itu setiap pulang kerja. Meski harus memutar lebih jauh, ia tidak berani masuk, tapi cukup berdiri di depan. Pura-pura melihat harga kue, atau berpura-pura menunggu seseorang. Padahal hanya ingin memastikan bahwa pria itu benar-benar ada, bukan sekadar hayalan atau mimpi. Raga hampir selalu ada di dalam, berdiri di balik meja kasir, atau membantu karyawan menyusun roti, atau menghitung stok bahan. Dan setiap kali Lila muncul, pria itu seperti tersentak kecil. Kadang ia hanya melirik sekilas, lalu sepat-sepat mengalihkan pandangan. Kadang ia seperti hendak menyapa, tapi ragu dan akhirnya hanya mengatupkan bibir. Ada kalanya ia malah masuk ke dapur, seolah menghindari tatapan Lila. Seperti ada sesuatu yang ia takutkan jika terlalu lama menatap gadis itu. Dan hal itu justru membuat Lila semakin yakin dia menyembunyikan sesuatu. Suatu sore, ketika Lila baru sampai rumah, ibunya, Bu Ratna, sudah duduk di kursi plastik dengan wajah tegang.
Wanita paruh baya itu memerhatikan Lila dengan tatapan serius, membuat Lila gugup tanpa tahu alasan. "Kamu kenapa akhir-akhir ini sering melamun?" tanya ibunya tanpa basi-basi. "Enggak apa-apa, Bu. Jangan bohong. Ibu lihat kamu sering pulang lewat jalan belakang." "Kamu pikir ibu nggak tahu? Kamu kan biasanya lewat jalan utama." Lila terdiam, memegang ujung bajunya, tidak berani menatap ibunya. Bu Ratna mendekat dan memegang bahu putrinya. "Lila, ibu tahu kamu masih sedih tentang Adi. Ibu juga sedih, tapi kamu harus terima kenyataan. Sudah 7 tahun, Nak. 7 tahun, Lila." Lila menggigit bibir, menahan air mata yang mulai mengumpul di pelupuk. "Tapi Bu, waktu itu, waktu aku lihat dia, wajahnya, banyak orang wajahnya mirip. Dunia luas. Tapi cincinnya, Bu, cincin itu bukan cincin sembarangan. Itu cincin kembar, Mas Adi yang kasih aku. Dan itu ada di jarinya." Ibunya terdiam. Sorot mata yang tadi tegas kini berubah menjadi khawatir. Ia menatap Lila lama sebelum berkata pelan, "Nak, jangan berharap terlalu tinggi. Kalau ternyata bukan, kamu nanti yang sakit." Lila tahu, ibunya tidak bermaksud jahat. Ia hanya tidak ingin putrinya patah hati lagi. Namun kalimat itu justru memperkuat keinginannya untuk mencari kepastian. Setelah berdebat kecil, Lila mengurung diri di kamar. Ia berbaring sambil memandangi cincin hitam kecil di jarinya. Cincin itu telah menjadi harta paling berharga baginya. Setiap goresan di permukaannya menyimpan kenangan. Saat kecil, ia dan Adi sering bermain di halaman rumah kontrakan lama. Adi selalu melindungi Lila. Bahkan saat anak-anak lain mengejek mereka, Adi akan berdiri di depan Lila, membentangkan tangan dan berkata, "Ini adikku, siapapun yang ganggu, dia harus lewat aku dulu." Dan kini, seseorang yang memakai cincin serupa muncul di depan matanya setelah 7 tahun penantian. Bagaimana ia bisa mengabaikannya? Keesokan harinya, Lila sengaja pulang lebih cepat dengan alasan shiftnya selesai lebih awal. Sebenarnya ia nekat pulang cepat demi satu tujuan, melihat Raga lagi. Ia tidak ingin hanya berdiri jauh. Ia ingin melihat lebih jelas, mencari tanda-tanda lain yang mungkin membuktikan bahwa pria itu benar kakaknya. Ketika ia sampai di depan toko roti, hari masih sore, langit cerah, pelanggan tidak terlalu ramai. Lila menelan ludah, mengatur napas, lalu masuk ke dalam untuk pertama kalinya. Begitu pintu kaca berbunyi kecil, aroma roti manis langsung menyerbu hidungnya. Hangat, lembut, dan menenangkan. Lila berdiri, kikuk dekat pintu, menatap sekeliling. Toko itu jauh lebih mewah dari luar. Lampu gantung yang berbentuk bunga kristal, rak kayu yang disusun rapi, bahkan lantainya bersih mengkilap. Raga berdiri di balik meja kasir, sedang mencatat pesanan pelanggan. Namun, ketika ia menoleh sebentar dan melihat Lila berdiri di sana, tubuhnya langsung kaku. Ia bahkan menjatuhkan pulpen yang ia pegang. Lila pura-pura melihat rak roti, tapi sebenarnya ia membiarkan sudut matanya memperhatikan Raga. Setiap kali ia mendekat, Raga justru mundur sedikit. Setiap kali ia pura-pura memilih roti, Raga berpura-pura mengikat apron atau mencari sesuatu di balik meja. Bahkan ketika Lila mendekat ke kasir untuk membayar satu roti kecil, pria itu tampaknya sangat gugup sampai-sampai suaranya bergetar saat berkata, "Tinggi, 13.000. Lila memberanikan diri bertanya, "Mas, sehat kan?" Raga hanya mengangguk tanpa melihat mata Lila. Sikap itu terlalu mencurigakan. Kalau benar, dia bukan Adi. Kenapa dia bersikap seaneh itu? Setelah keluar toko, Lila berdiri lama di depan kaca luar sambil melihat ke dalam. Ia melihat Raga menyandarkan kedua tangannya di meja, menunduk dalam, seolah sedang mengatur napas. Lalu salah satu karyawan menghampirinya. "Mas,
Itu pelanggan tadi kenal Mas ya? Raga menggeleng cepat. Enggak, tapi Mas kelihatan tegang banget. Enggak ada apa-apa, cuma kecapekan. Tapi Lila melihat dari luar bahwa Raga memegang cincin di jarinya erat-erat. Seperti seseorang yang sedang berjuang dengan pikirannya sendiri. Malam harinya, Lila tidak bisa tidur. Bayangan wajah Raga, cara dia menunduk, cara tangannya gemetar, semuanya membuat Lila semakin yakin bahwa pria itu menyembunyikan sesuatu. Bila memang ia bukan Adi, ia tidak akan sekaku itu, tidak akan menghindar sejauh itu. Lila mulai mencari informasi lebih dalam. Ia bertanya pada pedagang sekitar, sopir ojek, bahkan pada tukang parkir di depan toko. Dari mereka, ia mendapatkan fakta-fakta baru. Toko itu baru buka seminggu, dan Raga adalah pemilik sekaligus kepala produksi. Orang-orang bilang ia anak orang kaya, tapi ia tidak sombong, malah sering membantu orang tua membeli roti sisa dengan harga lebih murah. Ia tampaknya orang baik, tapi juga sangat tertutup. Tidak ada yang tahu latar belakang keluarganya secara pasti. Setiap malam, Lila memperhatikan cincin di jarinya sambil mengingat tatapan hari itu. Ada sesuatu dalam sorot mata Raga yang tidak bisa dibohongi. Ia yakin Raga mengenal dirinya, atau setidaknya mengenal nama Adi. Lila semakin sering ke toko itu. Satu hari hanya berdiri di depan, hari lain masuk untuk membeli satu roti paling murah. Besoknya hanya lewat sambil berpura-pura menelpon. Semua itu hanya untuk melihat reaksi Raga. Dan anehnya, setiap kali ia datang, Raga terlihat gugup, seolah sedang menghadapi sesuatu yang tidak siap ia hadapi. Kadang Lila ingin memaksa saja menatap mata pria itu dan berkata, "Mas, aku tahu itu kamu." Tapi ia takut membuat pria itu benar-benar kabur. Ia takut kehilangan kesempatan. Suatu siang, Lila nekat mengintip dari luar ketika toko sedang sepi. Raga sedang duduk sendirian di salah satu meja, membuka sebuah kotak kecil. Kotak itu hitam dengan kain bludru. Lila memperhatikan dari balik kaca. Di dalam kotak itu ada sebuah foto. Meski ia tidak tahu isi foto tersebut, wajah Raga terlihat sangat muram. Bibirnya mengeras, alisnya mengerut, dan ia kembali menyentuh cincin hitam itu. Seolah foto dan cincin itu memiliki hubungan yang dalam dengan masa lalunya. Hati Lila bergetar. Apa mungkin foto itu ada hubungannya dengan kecelakaan 7 tahun lalu? Dengan Adi? Dengan dirinya? Namun, saat Lila hendak mendekat, suara kaca toko berderit karena Raga mendadak menutup kotak itu dan berdiri. Ia menatap keluar jendela dan langsung kaget melihat Lila berdiri di sana. Raga buru-buru mengalihkan pandangan dan masuk ke dapur. Sama seperti selama ini ia lakukan ketika gugup. Lila tidak tahu harus tertawa atau menangis. Sikap pria itu terlalu jelas. Tidak mungkin pria biasa bersikap seperti itu pada orang asing. Beberapa hari kemudian, Lila akhirnya menceritakan semuanya pada sahabat dekatnya, Rani, saat mereka duduk di halte dekat sekolah lama mereka. "Jadi, kamu yakin pria itu Mas Adi?" "Iya, aku yakin banget. Tapi Lil, kalau dia bukan, gimana? Aku nggak tahu. Tapi tubuh aku bilang, dia itu Mas Adi." Rani menghela napas. "Terus, kamu mau apa?" "Aku mau cari bukti." "Dengan cara apa?" Lila menatap ke kejauhan. Matanya penuh keyakinan. "Apapun caranya, aku cuma butuh tahu kebenarannya." Hari-hari berikutnya, tekad Lila makin kuat. Setiap ia melihat Raga, rasa rindunya semakin menusuk. Dan semakin ia melihat pria itu menghindar, semakin ia yakin bahwa ada kebenaran besar yang sengaja ditutupi. Sampai pada satu sore yang tidak terduga, ketika hujan turun lebih deras dan toko roti sepi, Lila berdiri di depan toko sambil merapatkan selendangnya. Ia menunggu Raga keluar,
Karena toko sudah hampir tutup, lampu satu-satu mulai dimatikan. Karyawan sudah pergi, tinggal Raga di dalam. Hanya ada satu kesempatan, satu momen, dan ia tidak ingin kehilangannya lagi. Ketika Raga akhirnya keluar dari pintu samping dengan payung hitam, Lila memberanikan diri memanggil, "Mas Raga." Pria itu berhenti. Bahunya menegang, jemarinya menggenggam gagang payung lebih erat. Ia menoleh pelan. Tatapan mereka bertemu di bawah hujan, dan kali ini Lila tidak bisa menahan getaran suaranya. "Aku cuma mau tanya satu hal." Raga terlihat panik. "Lila, kamu kenal Aditya?" Suara Lila pecah. Raga terdiam. Ia seperti membeku. Langit menggelegar. Hujan semakin deras. Lila menatapnya tanpa berkedip. "Tolong jawab jujur." Raga membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Terlalu lama untuk sekadar kebetulan. Dan dalam diam itulah, Lila semakin yakin Raga mengenal Adi. Raga tahu sesuatu yang tidak ia katakan. Dan rahasia yang ia sembunyikan jauh lebih besar dari yang Lila bayangkan. Malam itu, udara terasa sedikit menusuk kulit, bukan karena dingin semata, tapi karena angin malam yang membawa aroma hujan yang belum turun. Setelah shift malamnya selesai, Lila memutuskan untuk mengambil jalan yang lebih jauh untuk pulang. Entah kenapa, hatinya tidak tenang malam itu. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menariknya pergi dari jalan biasanya, seperti dorongan halus yang membuatnya melangkah tanpa benar-benar memikirkan arah. Ia berjalan melewati deretan toko yang sudah tutup. Lampu-lampu jalan berkelip pelan, dan suara kendaraan berkurang drastis seiring malam semakin larut. Lila memeluk dirinya sendiri, merasa hawa dingin menembus jaket tipis yang ia kenakan. Ia berniat mempercepat langkah, tapi ketika melewati sebuah kafe mewah yang jarang ia kunjungi karena harganya mahal, langkahnya terhenti begitu saja. Dari dalam kafe, melalui kaca besar yang bening, ia melihat seseorang yang tampak familiar. Rambut hitam, agak berantakan, garis rahang tegas, dan cara ia duduk sedikit membungkuk ketika sedang gugup. Semua itu terlalu mudah dikenali. Raga, Lila spontan bersembunyi di balik dinding kafe, hanya memperlihatkan sedikit wajahnya untuk mengintip ke dalam. Ia tidak tahu kenapa tubuhnya langsung bereaksi seperti itu, tapi instingnya mengatakan ada sesuatu yang penting sedang terjadi di dalam. Raga tidak sendirian. Di seberangnya duduk seorang wanita parubaya yang terlihat sangat elegan. Pakaiannya mahal, perhiasannya berkilau, rambutnya tertata sempurna. Wanita itu berbicara dengan ekspresi tegas, dan kata-kata yang dilontarkannya membuat aliran darah. Lila berhenti sejenak. Kalau sampai ada yang tahu jati diri kamu, semuanya bisa berantakan. Kalimat itu jelas sekali. Bahkan meski Lila mendengarnya dari luar ruangan, ia merasakan jantungnya berhenti berdetak untuk sesaat. Kata-kata itu masuk begitu dalam, membuat kepalanya berputar. Jati diri, berantakan. Apa maksudnya? Raga duduk menunduk, kedua tangannya saling menggenggam erat di atas meja. Sesekali ia menghela napas panjang, seperti seseorang yang memikul beban besar yang tidak mampu ia lepaskan. "Aku cuma merasa bersalah, Bu," katanya pelan. Lila terperangah. "Bu?" Ia memanggil wanita itu, "Bu?" Pikiran Lila langsung melompat ke masa lalu. Ibu Adi bukan orang kaya. Ibu Adi bukan orang yang akan duduk di kafe mewah memakai pakaian seperti itu. Ibu Adi adalah seorang wanita yang sederhana, hangat, dan tidak pernah mengenakan perhiasan mahal. Kalau begitu, siapa wanita itu? Hati Lila berdebar kencang. Bukan karena takut, tapi karena ketidakpastian yang semakin kuat menghimpit dadanya. Wanita itu menatap Raga
dengan tatapan tajam namun penuh khawatir. "Raga, kamu sudah janji. Kita semua sudah sepakat. Tidak boleh ada yang tahu hal sebenarnya." Raga menunduk lebih dalam. "Aku tahu, Bu. Tapi aku gak bisa bohong terus." Dia terlihat sangat yakin. Dan aku merasa dia pantas tahu. Lila hampir saja maju mendekat, lebih dekat ke kaca. Namun ia menahan diri. Napasnya terasa berat, seakan udara menolak masuk ke paru-parunya. Siapa yang pantas tahu? Tentang apa? Apakah tentang Adi? Atau tentang masa lalu lain yang tidak pernah ia bayangkan? Wanita itu menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara yang lebih lembut, meski tetap terdengar tegas, "Lila itu gadis baik. Aku tahu, tapi kamu tidak boleh mencampurkan perasaan dengan masa lalu. Kamu harus ingat kenapa kamu di sini. Kenapa kamu bisa hidup seperti sekarang. Kamu punya kewajiban." Raga. Nama Lila disebut oleh wanita itu. Begitu jelas, begitu gamblang. Lila menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan agar suaranya tidak keluar. Tubuhnya gemetar. Raga perlahan mengangkat kepalanya. Dan untuk pertama kalinya sejak Lila memperhatikan mereka, ia menampilkan ekspresi yang terlihat seperti luka yang sudah lama disembunyikan. "Aku tahu, Bu, tapi setiap kali aku lihat dia, rasanya semua yang aku simpan 7 tahun ini cuma bikin aku sesak." Tubuh Lila melemah. Ia hampir kehilangan keseimbangan, namun bersandar pada dinding untuk tetap berdiri. 7 tahun. 7 tahun adalah waktu yang sama sejak Adi menghilang. Tidak mungkin semua ini kebetulan. Wanita itu memandang Raga dengan mata yang melembut. "Aku tahu, kamu masih merasa bersalah. Tapi itu bukan salahmu, Nak. Kamu hanyalah anak kecil saat itu. Tidak ada yang bisa kamu lakukan." Kalimat itu membuat pikiran Lila berputar semakin cepat. Anak kecil? Saat itu tidak ada yang bisa dilakukan? Apa maksudnya? Apa yang sebenarnya terjadi 7 tahun lalu? Raga memejamkan mata, mencondongkan tubuh ke depan. "Aku lihat dia jatuh, Bu. Aku ingat. Dan aku cuma bisa berdiri di sana. Aku cuma bisa lihat. Aku nggak bisa apa-apa. Aku nggak tahu harus apa." Waktu itu, napas Lila tercekat. "Jatuh? Siapa yang jatuh, Adik? Kakak? Atau Adi?" Wanita itu langsung mengulurkan tangan dan menyentuh punggung tangan Raga. "Raga, kamu harus berhenti menyalahkan diri sendiri. Kamu hidup. Itu saja sudah cukup." Hening sejenak memenuhi kafe itu. Lila bisa mendengar detak jantungnya sendiri. "Aku hidup," gumam Raga lirih. Suaranya pecah, tapi dia enggak. Lila merasa lantai di bawah kakinya bergetar. Telinganya berdenging. Kata-kata itu seperti batu raksasa yang jatuh dari langit. Dia, siapa yang dimaksud? Adi atau orang lain? Matanya mulai berair, namun ia paksa dirinya untuk tetap fokus. Karena ia merasa apa yang ia dengar malam itu adalah kunci besar dari misteri yang selama ini menghantuinya. Wanita itu melanjutkan, masih dengan nada lembut tetapi berwibawa. "Kamu tidak boleh buka suara ke siapapun, terutama ke gadis itu." Lila tidak perlu tahu apa yang terjadi. Dia sudah menderita, cukup. Jangan buat hidupnya kacau lagi. Lila hampir tersungkur mendengar namanya disebut lagi. Raga mengepalkan tangan. "Tapi aku merasa dia berhak tahu kebenaran." Wanita itu menggeleng tegas. "Tidak. Dia berhak bahagia. Dia berhak memulai hidup baru. Jangan tarik dia kembali ke masa lalu yang menyakitkan." Lila terdiam. Pipinya mulai basah oleh air mata yang ia tahan sejak tadi. Ia memegang dadanya, mencoba meredakan rasa perih. Jika mereka sedang membicarakan Adi, mengapa semua orang selalu bilang ia harus melupakan masa lalu? Mengapa mereka bertindak seolah Adi adalah luka yang tak boleh dibuka lagi? Raga menatap wanita itu dengan mata yang berkokak-kokaka,
seperti seseorang yang sudah terlalu lama memendam rasa bersalah. Aku cuma merasa dia mencari sesuatu yang nggak akan bisa dia temukan, Bu. Dan aku bagian dari sebab kenapa dia nggak bisa menemukannya. Wanita itu terdiam, menatap Raga lama, kemudian menjawab pelan. Kadang kenyataan terlalu berat untuk diterima oleh orang yang kita sayangi. Kenyataan terlalu berat. Kebenaran tidak boleh diketahui. Jati diri, rasa bersalah. 7 tahun. Semua itu menjadi potanggen-potanggen teka-teki yang menggantung di kepala Lila. Ia ingin masuk dan menuntut jawaban saat itu juga, tapi kaki dan suaranya tidak mau bekerja. Tubuhnya bagai membeku, hanya matanya yang bisa bergerak, mengawasi kedua orang itu dari balik kaca. Setelah beberapa menit, percakapan mereka mereda. Raga menyeka wajahnya dengan tangan, mencoba menenangkan diri. Wanita itu berdiri, merapikan tas mahalnya, lalu berkata sebelum pergi, "Ingat apa yang ibu bilang, jangan buat kesalahan kedua." Kesalahan kedua. Kata-kata itu menancap tajam di hati Lila. Ketika wanita itu keluar dari kafe, Lila menahan napas agar tidak terdengar. Wanita itu berjalan melewatinya tanpa menyadari keberadaan gadis muda yang berdiri diam dengan mata membelalak dan pikiran kacau. Beberapa menit kemudian, Raga keluar sampai depan pintu kafe. Ia berdiri di bawah cahaya lampu jalan. Wajahnya terlihat sangat letih. Sesaat ia menyandarkan punggungnya pada dinding, mendongak menatap langit malam yang buram. Lila ingin pergi, tapi kakinya tidak mau bergerak, seolah tubuhnya memaksa untuk tetap di sana, untuk tetap melihat kenyataan yang sulit ia percaya. Ketika Raga mengeluarkan ponselnya, ia berbicara dengan seseorang. "Aku ketemu Lila lagi hari ini," katanya pelan. Lila menahan napas lebih kuat. "Aku nggak tahu sampai kapan aku bisa pura-pura. Rasanya tiap lihat dia, aku makin gak kuat." Lila hampir menangis lagi. "Kamu yakin aku harus tetap diam?" tanya Raga. Ia menunggu sebentar, mendengarkan jawaban orang di telepon, lalu mengangguk, lirih. "Baik, aku coba bertahan." Setelah itu, ia menutup teleponnya dan berdiam lama, seolah sedang mengumpulkan kekuatan untuk melanjutkan hidup. Lila tidak tahan lagi. Ia mundur perlahan, menahan tangis, lalu berbalik dan pergi menyusuri jalan gelap sambil tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak peduli air matanya jatuh dan membasahi pipinya. Ia tidak peduli angin malam menusuk kulitnya. Yang ia pedulikan hanya satu hal. Raga menyembunyikan sesuatu yang besar, sesuatu yang mungkin menghancurkan hidupnya, sesuatu yang berkaitan dengan masa lalu Adi, dengan kecelakaan 7 tahun lalu, dengan dirinya. Dan setiap kata yang ia dengar malam itu hanya membuatnya semakin yakin bahwa apa yang ia cari bukan sekadar keberadaan kakaknya, tapi kebenaran yang selama ini ditutupi oleh lebih banyak orang daripada yang ia kira. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, Lila merasa takut. Takut bukan karena Raga, tapi karena kemungkinan bahwa kebenaran yang selama ini ia cari bukanlah sesuatu yang siap ia terima. Sejak malam itu, hidup Lila terasa berbeda. Setiap harinya, pikirannya selalu tertuju pada Raga. Bahkan ketika ia sedang menyapu lantai warung, mencuci piring, atau membantu ibunya di dapur, bayangan pria itu selalu muncul, tersenyum samar, atau menunduk ketika merasa bersalah. Ada sesuatu dalam diri Raga yang membuat Lila tidak bisa menjauh. Meski ia berusaha menahan diri, Raga mulai menunjukkan perhatian yang membuat hati Lila berdebar lebih cepat dari biasanya. Tidak terlalu banyak, tidak secara eksplisit, tapi cukup untuk membuat Lila merasa aman. Seperti dulu, ketika Adi masih ada. Setiap kali Lila datang ke toko roti, Raga akan menyapa dengan senyum tipisnya, menanyakan kabar, atau bahkan menyelipkan roti hangat untuknya tanpa diminta. Suatu sore,
Ketika Lila hendak pulang setelah membeli roti kecil, Raga menatapnya dengan serius. "Lila, jangan lupa makan malam nanti ya. Jangan terlalu lelah," katanya dengan suara pelan tapi tegas. Hatinya berdebar. Ia tidak pernah memperlakukan siapapun seperti itu sebelumnya. Dan entah kenapa, kata-kata itu terasa begitu hangat. Hari lain, Raga muncul di depan rumah kontrakan Lila ketika ia baru saja keluar dari warung. Ia membawa kantong kecil berisi obat-obatan yang dibelinya sendiri. "Ibu kamu kemarin bilang sakit kepala, jadi aku belikan ini. Gak mahal, tapi semoga cukup," ucapnya sambil menyerahkan kantong itu. Lila terdiam. Tubuhnya gemetar. Ia ingin mengucapkan terima kasih, tapi suaranya hilang di tenggorokan. Malamnya, ketika hujan turun pelan, Raga menawari Lila untuk diantar pulang. "Aku nggak jauh kok, cuma beberapa blok. Lebih aman kalau nggak kehujanan," katanya sambil membuka payung besar. Lila menatapnya. Terpesona. Ia tidak pernah merasa diperhatikan sedemikian rupa oleh orang dewasa lain selain ibunya dan Adi dulu. Sepanjang perjalanan, Raga berbicara ringan, bertanya tentang hari Lila di warung, makanan favoritnya, bahkan tentang ibunya. Cara dia berbicara membuat Lila merasa nyaman, seperti duduk di samping kakaknya yang lama hilang. Hatinya bergetar, dan tanpa sadar, ia membisikkan dalam hati, terlalu mirip Mas Adi. Namun, setiap kali Lila berusaha membuka pembicaraan tentang masa lalu Raga, tentang keluarganya, atau tentang siapa sebenarnya dia, Raga selalu menahan diri. Matanya menunduk, tangan menutup sebagian wajahnya, atau ia hanya tersenyum pahit. "Aku nggak mau cerita dulu. Suatu hari kamu bakal ngerti," jawabnya singkat suatu malam ketika Lila menanyakan tentang foto keluarga yang kadang ia lihat di meja kerja Raga. Jawaban itu membuat Lila frustrasi, tapi sekaligus membangkitkan rasa penasaran yang lebih besar. Kedekatan yang ditunjukkan Raga justru membuat luka lama Lila terbuka kembali. Setiap kali ia melihat pria itu menatapnya dengan tatapan hangat tapi penuh rahasia, kenangan masa kecilnya dengan Adi muncul begitu saja. Ia ingat bagaimana Adi selalu melindunginya dari teman-temannya yang nakal, bagaimana Adi selalu menjadi teman berbagi rahasia, bagaimana Adi selalu membuatnya merasa aman. Semua itu terasa hidup kembali di dekat Raga. Bahkan ketika ia sadar, pria itu mungkin bukan kakaknya. Suatu sore, ketika hujan baru reda, Raga menunggunya di depan warung dengan payung yang sama seperti malam sebelumnya. "Lila, jangan kehujanan lagi ya. Aku nggak mau kamu sakit," katanya sambil menunduk. Lila tersenyum malu. Hatinya hangat. Ia tahu perhatian itu tulus, tapi rasa rindunya pada Adi membuatnya semakin sulit menahan diri. Hari demi hari, Lila mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Raga yang mirip dengan Adi. Cara ia mengangkat gelas ketika minum, cara ia menatap orang ketika berbicara, bahkan gestur kecil ketika tersenyum. Semua itu terlalu familiar. Kadang Lila sampai menutup mata dan membayangkan Raga adalah kakaknya, merasakan sensasi yang sama seperti dulu. Namun, rasa penasaran itu juga membuatnya cemas. Setiap kali Raga menutup diri, setiap kali ia mengalihkan pembicaraan tentang masa lalu, Lila merasa ada jarak yang sulit ia tembus. Kadang ia ingin menegur Raga, bertanya, menuntut jawaban, tapi ia takut kehilangan kedekatan yang sudah ia rasakan. Ketakutan itu membuatnya menahan diri, hanya menatap dari jauh, atau menyelipkan senyum kecil ketika Raga menawarinya roti hangat. Suatu malam, Raga mengantarkan Lila pulang lagi. Hujan turun deras, dan Lila gemetar di bawah payung Raga. "Mas, kenapa selalu perhatian sama aku?" bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar di tengah suara hujan. Raga menatapnya, diam sejenak,
kemudian tersenyum tipis. Aku nggak tahu, cuma merasa ini yang harus aku lakukan. Suaranya rendah, hampir seperti bisikan rahasia. Lila menelan ludah. Tidak ada jawaban pasti, tapi intonasi suaranya membuat hati Lila semakin yakin bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar perhatian biasa. Ketika sampai di depan kontrakan, Raga menatapnya lagi. Matanya serius tapi lembut. Tidur yang nyenyak ya Lila. Jangan begadang terus. Kamu harus jaga kesehatan. Lila mengangguk dan hatinya terasa hangat. Namun di balik itu, rasa penasaran dan keraguannya tetap menggelayuti pikirannya. Di dalam kamar, Lila duduk di tempat tidur sambil menatap langit-langit. Kenangan dengan Adi bercampur dengan kenyataan yang baru ia rasakan bersama Raga. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini kebetulan atau memang takdir yang membawanya dekat dengan seseorang yang mirip kakaknya? Ia tahu satu hal, Raga bukanlah orang biasa. Ada masa lalu yang tersembunyi, ada rahasia yang ia sembunyikan. Dan setiap kali Raga menatapnya, itu membuat luka lama yang ia kira sudah sembuh terbuka kembali. Hari berikutnya, Lila sengaja mampir ke toko roti saat tidak ada banyak orang. Ia membeli satu roti kecil dan duduk di sudut, pura-pura membaca buku sambil diam-diam memperhatikan Raga. Ia ingin melihat reaksinya, dan seperti biasa, Raga tersentak ketika melihatnya, lalu berusaha menenangkan diri. Ada gugup yang jelas terlihat di wajahnya, ada ketegangan di bahunya. Lila menelan ludah. Ia tahu Raga menyembunyikan sesuatu. Ia juga tahu bahwa kedekatan mereka lebih dari sekadar perhatian biasa. Semakin Raga bersikap baik, semakin Lila yakin bahwa pria itu adalah kakaknya yang hilang. Bahkan ketika ia mencoba berkata kepada dirinya sendiri bahwa itu mustahil, hati kecilnya terus berbisik bahwa ia benar. Suatu sore, ketika hujan mulai turun lagi, Raga meminjamkan payungnya untuk Lila, biar nggak basah. Jalanan licin, katanya. Lila merasa tubuhnya hangat. Ia tahu bahwa setiap perhatian Raga adalah sesuatu yang nyata, bukan sekadar basa-basi. Namun setiap kali ia ingin bertanya tentang masa lalunya, Raga selalu mengalihkan pembicaraan. Aku gak mau cerita dulu, suatu hari kamu bakal ngerti, kata Raga sekali lagi. Ketika Lila mencoba menyinggung foto keluarga yang kadang ia lihat di meja Raga, Lila menelan kekecewaan, tapi tidak menyerah. Ia tahu, suatu saat nanti kebenaran akan terbuka, hari demi hari. Kedekatan mereka semakin menimbulkan konflik dalam hati Lila. Di satu sisi, hatinya hangat, bahagia, dan merasa aman. Di sisi lain, rasa penasaran, keraguan, dan bayangan masa lalu membuatnya gelisah. Ia merasa seperti hidup dalam dunia yang terpecah antara kenyataan dan kenangan, antara keyakinan dan ketakutan. Suatu malam, Lila duduk di balkon kontrakan sambil memandang bintang yang samar karena awan gelap. Ia memegang cincin hitam kecil yang selalu ia pakai. Mas, apakah ini benar? Apakah Mas memang kakakku? Gumamnya dalam hati. Tangannya gemetar, mata berkaca-kaca, dan hatinya berdebar tak menentu. Ia tahu satu hal. Setiap perhatian Raga, setiap senyum tipisnya, setiap kali ia mengalihkan pembicaraan, semua itu semakin meyakinkan Lila bahwa pria itu adalah kakaknya yang hilang. Dan semakin ia percaya, semakin hatinya siap menerima kebenaran, apapun itu. Hujan turun deras malam itu menimbulkan suara ritmis di atas genting kontrakan. Lila menutup mata, menarik napas panjang, dan berbisik lagi dalam hati. Suatu hari nanti, Mas akan cerita. Suatu hari nanti, aku akan tahu semuanya. Dan malam itu, di balik hujan dan bayangan gelap kota, Lila merasakan sesuatu yang baru. Harapan. Harapan bahwa kebenaran yang selama ini tersembunyi
akan terungkap. Harapan bahwa luka lama yang ia bawa selama 7 tahun, suatu hari akan menemukan penyembuhan. Harapan bahwa pria yang memperlakukannya dengan begitu hangat dan penuh perhatian, meski menyimpan rahasia, suatu hari akan menjadi bagian dari hidupnya yang sebenarnya. Hari itu, Lila bangun dengan perasaan gelisah. Sejak pagi, pikirannya tidak bisa lepas dari Raga dan percakapan malam sebelumnya yang selalu terngiang di telinganya. Ia merasa ada sesuatu yang penting yang harus ia ketahui. Sesuatu yang bisa menjawab semua pertanyaan yang menghantuinya selama 7 tahun terakhir. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan mampir lagi ke toko roti tempat Raga bekerja. Bukan untuk membeli roti kali ini, tapi untuk mencari informasi lebih dalam. Jalan menuju toko terasa lebih panjang dari biasanya. Seakan setiap langkahnya dipenuhi ketegangan yang tidak bisa ia jelaskan. Hatinya berdetak kencang, seperti ada alarm yang memberitahu bahwa hari ini akan menjadi hari yang penting. Sesampainya di toko, Lila melihat seorang karyawan lama yang belum pernah terlalu ia perhatikan sebelumnya. Pria itu sedang menyusun roti di rak, tampak lelah tapi cekatan. Lila memberanikan diri mendekat dan memulai percakapan ringan. Awalnya hanya menanyakan tentang kue terbaru, tentang jam buka toko, dan hal-hal sepele yang terdengar biasa. Namun, dalam hati ia berharap, siapa tahu pria ini bisa memberikan sedikit petunjuk tentang Raga. Saat Lila hendak pamit, karyawan itu menatapnya tajam, seperti menimbang sesuatu dalam pikirannya. Kamu sering lihat Mas Raga ya? Tanyanya tiba-tiba, dengan nada yang terdengar penasaran tapi hati-hati. Lila terkejut. Iya, aku cuma suka mampir, jawabnya pelan, sedikit gugup. Pria itu mengangguk pelan. Aku ini sudah kerja sama Mas Raga sejak lama. Dari sebelum toko ini dibuka, dulu dia bukan seperti sekarang. Dia punya masa lalu yang aneh. Lila menelan ludah. Masa lalu? Maksudnya gimana? Karyawan itu menunduk sebentar, kemudian berbisik seolah takut ada orang mendengar. Waktu kecil, Mas Raga sempat kecelakaan parah di laut, terombang-ambing beberapa hari di tengah laut. Katanya ada keluarga kaya yang menemukannya, terus merawat sampai dia besar. Darah Lila seolah berhenti mengalir. Kecelakaan laut, terombang-ambing, keluarga kaya, kenangan itu langsung menyerbu pikirannya. Adi, kakaknya, hilang 7 tahun lalu karena kecelakaan kapal. Saat itu, ia masih kecil dan ingatannya samar-samar tentang hari itu. Ia ingat suara ombak, rasa takut, teriakan, dan wajah kakaknya yang hilang begitu saja dari pandangannya. Lila membeku di tempat, tangannya gemetar, memegang pegangan pintu toko. Napasnya tersengal, dan jantungnya berdegup kencang, seakan siap meledak. Semua potongan teka-teki tiba-tiba bersatu. Mata Raga, cincin hitam, perilaku yang mirip dengan Adi. Semuanya sekarang masuk akal. Lila meninggalkan toko dengan langkah cepat, hampir menabrak orang-orang yang lewat. Tangannya menutupi wajah karena air mata mulai menitik. Ia merasa seperti dunia runtuh dan sekaligus terbuka di hadapannya. Sesampainya di rumah, ia langsung masuk ke kamar dan menutup pintu rapat-rapat. Ibunya, Bu Ratna, yang melihat wajah pucat putrinya, langsung berlari menghampiri. Lila, kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali. Lila menggenggam bahu ibunya. Suaranya bergetar. Bu, aku rasa Mas Adi hidup dan dia itu Raga. Ibunya langsung menunduk, tangannya menutupi wajahnya. Lalu terdengar suara isak tangis yang pecah. Tubuh Bu Ratna gemetar hebat dan air matanya jatuh tanpa henti. Lila menatap ibunya, tidak mengerti. Dadanya terasa sesak. Kalau kamu tahu semuanya, kamu bisa benci ibu? Kata Bu Ratna. Suaranya pecah, namun tegas. Lila terdiam. Benci?
Kenapa ia harus membenci ibunya? Semua terasa membingungkan. Tapi hatinya menolak untuk berhenti mendengar. "Ibu, apa maksudnya?" tanyanya. Suaranya lirih. Ibunya menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, lalu duduk di kursi dekat. Jendela, Patro. Dulu, waktu Adi hilang, aku tahu apa yang terjadi, tapi aku gak berani bilang ke kamu. Aku takut kamu gak siap. Aku takut kamu akan terluka lebih parah lagi. Lila menatap ibunya. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi, aku sudah menunggu selama 7 tahun, Bu. Aku ingin tahu, ingin pastikan dia Mas Adi. Bu Ratna menunduk lagi, menutupi wajahnya dengan tangan. "Nak, sebenarnya Adi, dia selamat. Tapi ada keluarga kaya yang menemukannya setelah kecelakaan itu. Mereka merawatnya sampai dewasa. Nama mereka tidak bisa disebutkan. Mereka yang membesarkan dia, membuat dia jadi raga. Mahendra, sekarang." Lila menahan napas. Dadanya sesak dan air matanya jatuh begitu saja. "Jadi, Mas Adi hidup, dia raga. Tapi kenapa dia nggak bilang apa-apa ke aku?" Ibunya menggeleng pelan. Dia tidak tahu bagaimana memulai. Mereka membesarkannya dengan penuh aturan dan rahasia. Ada banyak hal yang tidak boleh dia ceritakan. Aku sudah mencoba memberitahu sedikit, tapi dia takut semuanya kacau kalau kamu tahu. Lila merasa tubuhnya lemas. Semua yang ia impikan selama 7 tahun pertanyaan, rasa rindu, penantian akhirnya terjawab. Namun jawaban itu datang dengan rasa pahit, dengan rahasia yang terlalu berat untuk diterima sekaligus. "Bu, aku ingin ketemu dia. Aku harus ketemu dia, Bu," kata Lila dengan suara bergetar. Bu Ratna menatap putrinya lama, lalu menarik napas dalam. "Nak, kalau kamu ketemu dia, kamu harus siap menerima kenyataan. Banyak hal yang akan berbeda dari yang kamu bayangkan. Dia bukan Adi seperti dulu. Dia sudah berubah. Hidup dengan aturan mereka, dengan rahasia mereka. Dan, nak, mungkin kamu akan marah padaku, karena aku menyimpan semuanya selama ini." Lila menunduk, menahan tangis yang semakin deras. Tubuhnya terasa berat, seperti menahan beban dunia. Namun satu hal yang ia rasakan jelas, ia tidak bisa mundur. Tidak setelah mengetahui bahwa Raga adalah kakaknya. Tidak setelah mengetahui bahwa rahasia 7 tahun itu membuat jarak antara mereka menjadi besar. Hari berikutnya, Lila mencoba mengumpulkan keberanian. Ia kembali ke toko roti, tapi kali ini dengan tujuan pasti, mencari Raga, menatap matanya, dan meminta jawaban langsung. Setiap langkahnya terasa berat, tapi hatinya dipenuhi tekad. Ia tidak peduli kalau Raga akan marah, atau kalau rahasia itu membuat mereka semakin jauh. Yang penting, ia harus tahu segalanya. Sesampainya di toko, Raga sedang menata roti di rak. Ia menoleh sebentar ketika melihat Lila, dan tubuhnya langsung menegang. Ada ketegangan yang jelas di wajahnya. Ada rasa takut yang membuat matanya bergetar sedikit. Lila menelan ludah. Suaranya bergetar tapi keras. "Mas, aku tahu semuanya. Aku tahu, kau adalah Adi. Aku ingin kau cerita semuanya padaku sekarang." Raga menunduk, kedua tangannya menggenggam apron dengan erat. Ada keheningan yang begitu panjang, seolah waktu berhenti di sekitar mereka. Napas mereka bertubrukan dalam diam. Dan di antara suara mesin oven dan aroma roti hangat, ada ketegangan yang membuat hati Lila hampir meledak. Aku takut, Lil," kata Raga akhirnya. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. "Aku takut kalau aku cerita, kau akan benci aku. Kau akan menolak aku karena semua yang aku sembunyikan selama ini." Lila menatapnya.
Matanya berkaca-kaca. Aku nggak akan benci, Mas. Aku cuma ingin tahu. Ingin pastikan semuanya benar. Aku ingin kau kembali padaku. Meski dengan semua rahasia itu, Raga menunduk lebih dalam, menahan air mata yang tak terlihat. Aku sudah hidup 7 tahun dengan rahasia ini. Dunia ini bukan seperti dulu. Aku bukan Adi seperti yang kau ingat. Aku Raga sekarang. Dan semua yang kulakukan, semua yang kujalani, itu bukan untuk menipu, tapi untuk bertahan. Lila menghela napas, mencoba mencerna semua kata itu. Hatinya campur aduk antara lega, marah, bahagia, dan takut. Ia tahu satu hal, perjalanan mereka belum selesai. Rahasia belum sepenuhnya terbuka, luka lama belum sepenuhnya sembuh. Namun malam itu, di tengah aroma roti dan lampu yang hangat, mereka akhirnya menatap satu sama lain, mengetahui satu kebenaran yang selama ini mereka rindukan. Bu Ratna menatap dari jauh, matanya basah. Ia tahu, meski rahasia itu pahit, akhirnya putrinya menemukan jawaban. Namun ia juga tahu, perjalanan mereka baru saja dimulai. Banyak hal yang harus diperbaiki, banyak luka yang harus disembuhkan, dan banyak rahasia lain yang harus dihadapi. Lila menutup matanya sejenak, menarik napas panjang, lalu membuka kembali. Ia menatap Raga dengan mata penuh tekad. Mas, kita bisa mulai dari sini. Aku siap. Raga menatapnya kembali. Matanya mulai basah, dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, ia merasakan kelegaan. Aku juga siap, Lil. Aku janji, mulai sekarang, aku nggak akan menyembunyikan apapun lagi. Malam itu, hujan turun ringan di luar, menimbulkan suara ritmis di atas genting toko roti. Mereka berdua berdiri di sana, saling menatap, mengetahui bahwa meski perjalanan mereka penuh rahasia dan luka, akhirnya ada secercah harapan yang muncul. Harapan bahwa mereka bisa bersama, meski dengan semua rahasia dan kenyataan yang pahit. Meski dunia ini tidak akan pernah sama lagi. Dan untuk pertama kalinya, Lila merasa damai. Meski rahasia itu berat, meski luka lama kembali terbuka, tapi akhirnya kebenaran mulai muncul, dan itu sudah cukup untuk membuat hatinya berdetak lebih tenang. Meski penuh emosi, malam itu angin bertiup pelan, tetapi dada Lila terasa sesak seperti dipukul dari dalam. Setelah mendengar sepotong kebenaran dari Raga, ia pulang dengan langkah gontai. Setiap detik terasa panjang, setiap helaan napas seperti membawa rasa takut yang menyesakan. Begitu sampai di rumah kontrakan, ia langsung mencari ibunya. Suasana rumah gelap, hanya diterangi lampu kecil dekat dapur. Ibunya sedang duduk di kursi rotan yang sudah mulai rapuh, menunduk dengan wajah letih. Lila berdiri di depan ibunya. Tubuhnya gemetar. Ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bu, kita harus bicara, katanya. Suaranya bergetar. Ibunya menatap Lila pelan. Seperti sudah tahu, pembicaraan ini tidak bisa dihindari lagi. Tatapannya sayu, merah, dan penuh ketakutan. Bu, aku nggak mau dengar jawaban nanti, atau kamu belum siap. Aku sudah nunggu 7 tahun. Dan sekarang, sudah saatnya. Ucap Lila. Suaranya pecah di akhir kalimat. Ibu Ratna menghela napas pelan, lalu menggenggam tangannya sendiri. Tangannya gemetar. Nak, ibu nggak tahu harus mulai dari mana. Lila duduk berlutut di depan ibunya, menatap mata wanita yang membesarkannya dengan penuh cinta. Mulai dari kebenaran. Bu, tolong. Keheningan menyelimuti mereka sekitar beberapa detik. Tapi bagi Lila, rasanya seperti menit-menit panjang yang menyiksa. Perlahan, ibunya membuka bibirnya. Suaranya parau. Mas Adi memang hilang 7 tahun lalu. Tapi sebenarnya, Adi bukan kakak kandung kamu. Dunia Lila seperti berhenti berputar. Ia menatap ibunya tanpa berkedip.
Tubuhnya membeku. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar tepat di dadanya. Seumur hidup, ia selalu percaya bahwa Adi adalah kakaknya tempat ia bersandar, sosok pelindung yang ia cintai dengan sangat tulus. Bukan kakak kandung, ucap Lila lirih, bahkan suaranya tidak keluar sepenuhnya. Ibunya mengangguk pelan. Air mata mulai mengalir. Iya, Nak, ibu minta maaf karena menyembunyikan semuanya. Lila tidak tahu harus bereaksi. Bagaimana air matanya menetes begitu saja. Tubuhnya gemetar, hatinya sakit. Tetapi bukan sakit biasa ini, seperti kehilangan identitasnya sendiri. Ibunya melanjutkan dengan suara pecah, Adi itu anak orang kaya. Mereka menitipkan dia ke ibu. Karena nggak sanggup mengasuh, mereka janji akan ambil dia lagi. Tapi kecelakaan itu terjadi sebelum mereka datang. Lila menutup mulutnya dengan kedua tangannya, menahan tangis yang mulai menyembur. Selama ini ia berpikir kehilangan Adi adalah pukulan terberat dalam hidupnya. Tapi ternyata rasa kehilangan itu bahkan tidak sebanding dengan rasa dihancurkan oleh kebenaran yang selama ini disembunyikan. Jadi, ia bukan adik-adik. Jadi, hubungan yang ia yakini selama ini hanyalah kebohongan. Jadi, aku dan dia tidak ada hubungan darah? Lila bertanya. Suaranya tercekat. Tidak, Nak, jawab ibunya pelan. Lila merasa lututnya lemas. Ia duduk di lantai, memeluk kedua lututnya sambil menangis. Seluruh kenangan masa kecil bersama Adi berputar seperti kilatan cahaya cara. Adi melindunginya, menenangkan tangisnya, menemaninya belajar, dan bahkan janji kecil yang mereka buat tentang selalu bersama. Semua itu ternyata tidak berdasarkan darah, tapi berdasarkan kehangatan dan kasih sayang yang diberikan oleh seorang anak yang bukan saudara kandungnya. Ibunya bergerak mendekat dan memeluk Lila dari belakang. Nak, maafkan ibu. Ibu takut kalau kamu tahu, kamu bakal benci ibu. Ibu takut kamu akan merasa sendirian. Lila menangis dalam pelukan ibunya. Tapi Bu, kenapa ibu nggak bilang? Kenapa selama 7 tahun ini aku harus hidup dalam kebohongan? Ibu Ratna menangis makin keras. Ibu hanya ingin kamu merasa punya keluarga. Ibu nggak mau kamu merasa ditinggalkan. Waktu itu kondisi kita susah. Kamu masih kecil. Dan ibu takut kamu menghancur kalau tahu Adi bukan saudaramu. Lila menutup wajahnya sambil menangis lebih keras. Tapi meski perasaannya campur aduk, ia tahu ibunya tidak bermaksud jahat. Ia hanya seorang ibu tunggal yang berusaha keras melindungi anaknya agar tidak hidup dalam rasa kehilangan yang lebih dalam. Namun itu belum selesai. Ibunya menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, lalu berkata dengan suara parau yang terdengar makin menakutkan. Nak, tapi itu bukan bagian yang berat. Lila mengangkat wajahnya yang basah air mata, bingung dan takut. Maksud ibu, apa? Ibu Ratna menutup wajahnya sebentar, seperti sedang mengumpulkan keberanian terakhir yang tersisa dalam dirinya. Yang berat adalah keluarga asli Adi, adalah keluarga Mahendra. Nama itu menghantam dada Lila seperti palu besar. Mahendra? Suaranya tercekat. Raga Mahendra? Dia itu? Ibunya mengangguk perlahan. Wajahnya penuh luka. Ya, Nak, dia adik kandung Adi. Lila seperti kehilangan napas. Dunia di sekelilingnya seakan berguncang hebat. Segala kenyataan yang ia tahu berubah hanya dalam hitungan detik. Jadi, Raga bukan Adi, tapi Raga adalah saudara kandung Adi yang selama ini ia cari. Keluarga Mahendra, keluarga kaya yang ditemukan karyawan toko roti. Keluarga yang telah merawat Adi. Keluarga yang mengambil kembali darah mereka sendiri. Tiba-tiba semua potongan puzzle itu menyatu. Cincin hitam yang mirip tentu, karena Raga dan Adi
memilikinya sebagai simbol keluarga mereka. Sikap Raga yang perhatian karena ia mengenali Lila bukan sebagai adik kandungnya, tetapi sebagai gadis yang pernah dirawat bersama kakaknya. Tatapan hangatnya karena ia menyimpan rasa bersalah yang besar. Lila menutup wajahnya dan menangis makin keras. Semua penantiannya berubah menjadi sesuatu yang membuat hatinya patah. Selama ini, ia berharap Raga adalah kakaknya. Tapi kenyataannya jauh lebih rumit. Iya, bahkan bukan darah daging Adi. Apalagi Raga. Tiba-tiba, Lila berdiri. Tubuhnya masih gemetar. Ia berjalan maju mundur, seperti orang bingung. Air matanya jatuh tanpa henti. Bu, jadi apa yang selama ini aku rasakan? Apa yang selama ini aku kejar? Semua salah. Ibunya berdiri dengan susah payah, mencoba meraih tangan Lila. Nak, kamu nggak salah. Kamu hanya mencintai orang yang pernah menjadi keluarga dalam hidupmu. Itu tidak salah, sayang. Tidak salah sama sekali. Lila menggeleng. Dadanya terasa seperti dihancurkan sesuatu dari dalam. Tapi Bu, aku pikir aku mencari kakakku. Aku pikir aku menemukan dia. Ternyata semua ini cuman mimpi buruk. Ibu Ratna memeluk putrinya erat. Maafkan Ibu. Ibu terlalu takut untuk jujur. Ibu takut kehilangan kamu. Ibu takut kalau kamu tahu kamu dan Adi tidak ada hubungan darah, kamu akan merasa tidak punya siapa-siapa. Lila membalas pelukan ibunya sambil menangis sejadi-jadinya. Aku nggak benci Ibu, tapi aku sakit. Aku benar-benar sakit. Malam itu, mereka berdua menangis bersama. Semua luka lama terbuka. Semua rahasia terkuak. Lila tidak tidur malam itu. Ia duduk di dekat jendela, memandang hujan yang turun pelan. Setiap tetes hujan yang jatuh terasa seperti menyatu dengan hatinya yang retak. Ia memikirkan Raga, Adi, ibunya, dan dirinya sendiri. Ia memikirkan betapa bodohnya ia merasa yakin selama ini bahwa Raga adalah kakaknya. Betapa dalamnya harapan itu. Sampai ketika kenyataan menghantam, rasanya seperti jatuh dari ketinggian yang tidak terhingga. Namun, di balik rasa sakit itu, ada juga pertanyaan yang lebih menakutkan. Kalau Raga bukan kakaknya, kalau ia bukan adik, Adi, kalau ia sebenarnya tidak memiliki hubungan darah dengan siapapun di keluarga Mahendra, lalu kenapa? Kenapa setiap kali menatap Raga, ia merasakan sesuatu yang tidak seharusnya ia rasakan pada sosok yang ia kira kakaknya sendiri? Perasaan itu muncul lagi malam itu. Perasaan yang selama ini ia tekan, ia buang, ia coba bunuh. Perasaan yang selama ini ia kira salah karena ia menganggap Raga adalah Adi. Tapi sekarang tidak ada hubungan darah. Tidak ada ikatan keluarga. Hatinya jatuh lebih dalam lagi. Rasa sakit bercampur bingung, bercampur takut, bercampur bahagia, dan itu semua menyiksanya. Malam itu, Lila memejamkan mata dan berbisik pelan, "Mas Raga, kita ini sebenarnya siapa?" Satu sama lain. Dan itulah malam ketika hatinya benar-benar hancur, hatinya kacau, langkahnya goyah, dan pikirannya terus berputar tanpa arah. Malam itu, Lila berjalan menuju toko roti milik Raga dengan dada yang sesak seperti menahan beban bertonton. Hari sudah hampir gelap, lampu-lampu toko mulai dinyalakan satu persatu. Dan aroma roti hangat menguar dari dapur. Biasanya aroma itu menenangkan, membuat suasana terasa akrab dan hangat. Tapi tidak malam ini. Malam ini, semuanya tampak berbeda. Dinginnya udara sore menembus jaket tipis yang ia kenakan. Seakan ikut mengingatkan bahwa hidupnya tak lagi sama setelah ucapan ibunya mengubah segalanya. Tangannya bergetar ketika ia mendorong pintu kaca toko itu. Bel pintu berdenting pelan.
namun cukup nyaring untuk membuat Raga menoleh dari meja kasir. Tatapannya langsung berubah. Begitu melihat Lila, ada kekhawatiran yang jelas di sana. Juga semacam kesiapan, seolah ia tahu sesuatu buruk akan terjadi. Lila menelan ludah, mencoba menahan air mata yang terus menggenang. Kita bisa bicara?" tanyanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Raga hanya mengangguk. Ia memberi isyarat kepada pegawai untuk menutup toko lebih cepat malam itu. Setelah semua lampu depan dimatikan, ia mengajak Lila menuju ruang belakang ruangan kecil yang biasa digunakan Raga untuk mencicipi adonan atau sekadar beristirahat. Ruang itu selalu terasa hangat karena dekat oven, tapi kini justru terasa sesak dan dingin. Begitu pintu tertutup, Lila langsung menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian. "Aku tahu semuanya," ucapnya pelan, namun tegas. Raga tidak menjawab, tapi dari cara bahunya turun perlahan, dari tatapannya yang melemah, jelas ia sudah menduga hal ini akan terjadi. Sepertinya ia sudah bersiap sejak lama, hanya tidak tahu kapan hari ini akan datang. Lila menggigit bibirnya yang bergetar. "Aku tahu tentang keluarga kamu, tentang keluarga Mahendra, tentang Adi." Nama itu membuat Raga menutup matanya sesaat. Ada luka lama yang muncul kembali di wajahnya. Lila melanjutkan, "Aku tahu, kamu bukan Mas Adi." Perkataan itu membuat ruang kecil itu terasa lebih sunyi. Sunyi yang menggigit. Raga akhirnya menatapnya. "Maaf Lila," nada suaranya begitu pelan, namun mengandung 1000 perasaan yang tak ia ungkapkan. "Aku tahu kamu yakin aku adalah Mas Adi," katanya lirih. "Dan jujur, aku nggak tahu harus gimana waktu kamu pertama kali manggil aku dengan sebutan itu." Lila mengusap hidungnya yang memerah. "Kenapa kamu pakai cincin itu? Kenapa kamu baik banget ke aku? Kenapa kamu gak jujur dari awal, Raga? Kenapa kamu biarin aku berharap?" Pertanyaan-pertanyaan itu keluar bersamaan. Seperti pintu air yang pecah, air mata Lila akhirnya jatuh. Tidak lagi bisa ditahan. Raga memandangnya lama dengan mata yang lebih sayu dari biasanya. Perlahan ia melepas cincin hitam di jarinya, meletakkannya di telapak tangan, dan mengulurkannya ke arah Lila. "Cincin ini," ujar Raga dengan suara bergetar, "Adi titipkan ke aku sebelum kami naik kapal hari itu." Lila tersentak. Napasnya tercekat di tenggorokan. Raga menatap cincin itu, seakan itu adalah benda paling berharga, sekaligus paling menyakitkan yang pernah ia pegang. Dia bilang, kalau suatu hari dia hilang, aku harus cari gadis kecil bernama Lila dan jaga dia. Ada jeda panjang penuh kenangan pahit. Dia bilang kamu anak paling keras kepala yang pernah dia kenal. Lanjut Raga sambil tersenyum lirih. Dia bilang kamu selalu marah kalau dia lupa beli permen buat kamu sepulang kerja. Dia bilang kamu itu adik kecil yang dia sayang banget. Lila terdiam. Hanya suara napasnya yang tercekat dan tangisnya yang pecah perlahan. Raga kembali menatapnya. Aku datang ke kamu bukan karena kasihan, bukan karena pura-pura jadi kakak kamu. Aku datang karena amanat terakhir Adi. Karena aku janji bakal jaga kamu. Ia berhenti, menelan emosi yang memuncak. Dan karena aku jatuh cinta sama kamu. Kata cinta itu membuat Lila memandang Raga dengan mata membelalak. Ia tidak siap mendengarnya tidak dalam kondisi jiwanya yang sudah remuk. Seperti sekarang, Raga langsung menunduk, seakan takut melihat reaksi Lila. Aku tahu, mungkin kamu marah, atau jijik, atau bingung. Tapi perasaanku ke kamu, itu bukan sesuatu yang bisa aku atur. Awalnya, aku cuma ingin jaga kamu. Mau memastikan kamu dan ibumu baik-baik saja. Tapi lama-lama, aku mulai ngerasa sesuatu. Ia mencengkeram cincin itu di tangan. Tapi waktu kamu salah sangka dan manggil aku Mas Adi, aku takut membenarkan. Aku takut kalau aku bilang aku bukan dia,
kamu bakal pergi, kamu bakal menjauh. Dan aku gak siap kehilangan kamu. Bahkan sebelum aku punya kesempatan buat dekat sama kamu. Lila memejamkan mata. Perkataan itu menusuk terlalu dalam, membuat dadanya semakin sesak. Kenapa kamu gak bilang dari awal, Raga? Bisiknya lirih. Karena aku pengecut, jawab Raga tanpa menutupi apapun. Karena aku takut kamu bakal benci aku kalau kamu tahu kebenarannya. Lila menggeleng pelan, mencoba bernapas lebih stabil. Namun setiap kali ia mencoba, air mata lain jatuh. Ia merasa bodoh, merasa dipermainkan oleh harapan palsu. Namun, di saat yang sama, ia tahu tidak ada satupun ucapan Raga yang terkesan pura-pura. Semua yang keluar dari mulutnya adalah kejujuran yang patah-patah, yang selama ini ia simpan sendirian. Sunyi kembali menyelimuti mereka. Hanya terdengar suara kipas oven dari jauh. Akhirnya, Lila bersuara lagi. Jadi, Adi itu, dia kakak kandungku. Jawab Raga lembut. Keluargaku kehilangan dia waktu kapal itu tenggelam. Bertahun-tahun kami nyari dia. Semua cara kami coba. Tapi, nggak pernah ketemu. Ia memandang. Cincin itu seperti memandang hantu dari masa lalu. Aku berharap kamu bisa jadi petunjuk. Tapi aku tahu itu harapan kosong. Waktu kamu ngomong Mas Adi ke aku, waktu itu aku sadar dia nggak pernah sempat kembali ke kamu. Air mata jatuh dari mata Raga. Pertama kalinya Lila melihat pria itu menangis. Tapi dia sayang sama kamu. Itu jelas. Kalau enggak, dia nggak akan titip aku buat jagain kamu. Lila akhirnya meraih kursi dan duduk. Kakinya terasa lemas. Terlalu banyak kebenaran yang harus ia telan dalam satu hari. Aku pikir aku bakal nemuin kakakku, ucap Lila sambil tersenyum pahit. Aku pikir dia kembali buat aku dan ibu. Raga mendekat perlahan. Lila, aku tahu kamu kecewa. Tapi aku juga tahu satu hal. Ia menatapnya dalam. Adi sayang sama kamu sebagai keluarga. Dan aku, ia berhenti. Nafasnya bergetar. Aku sayang sama kamu sebagai seseorang yang ingin ada di sisi kamu. Bukan sebagai kakak, tapi sebagai pria yang mencintai kamu. Lila memalingkan wajah, menutupi air mata dengan tangan. Raga bersimpuh di depannya. Kalau kamu gak bisa nerima aku sekarang, aku ngerti. Kalau kamu marah, aku terima. Kalau kamu mau waktu, aku kasih. Yang penting, aku gak bohong lagi. Ia menghela napas panjang. Tapi tolong jangan pergi dari hidupku. Ucapan itu menghantam dada Lila seperti gelombang besar. Perlahan, ia menurunkan tangannya dan menatap Raga. Mata pria itu merah, berkaca-kaca, namun penuh ketulusan. Tidak ada topeng apapun, tidak ada kebohongan. Untuk pertama kalinya, Lila benar-benar bisa melihat siapa Raga sebenarnya. Seseorang yang terluka, seseorang yang kehilangan, seseorang yang menepati janji kakaknya, seseorang yang mencintainya. Dan entah sejak kapan, perasaan itu mulai tumbuh juga di diri Lila. Ia hanya menutupinya dengan dalih bahwa Raga adalah kakaknya. Ia menyangkalnya selama ini karena ia pikir itu salah, karena ia pikir itu tabu, karena ia pikir mustahil mencintai seseorang yang ia yakini darah dagingnya sendiri. Tapi kebenaran hari ini menghapus semua batas itu. Semua benteng yang ia bangun runtuh. Lila mengusap air matanya dan menghela napas panjang. Aku gak mau kamu pergi, bisiknya sangat pelan. Raga membeku, tatapannya membesar, seakan ia tidak percaya perkataan itu benar-benar keluar dari mulut Lila. Apa kamu serius? Suaranya pecah. Lila mengangguk perlahan. Aku butuh waktu, aku masih bingung. Tapi aku tahu satu hal, kamu bukan kakakku dan
Aku nggak mau kehilangan kamu. Raga langsung menutup wajahnya dengan tangan, menarik napas lega yang bergetar. Ia tidak berusaha menyentuh Lila, seolah takut membuatnya menjauh lagi. Lila memejamkan mata, merasakan kelegaan untuk pertama kalinya. Setelah hari-hari penuh kebingungan dan kecemasan, ia membuka mata dan melihat Raga masih menunduk. Tubuhnya sedikit gemetar, dan tanpa ia sadari, senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Karena di balik semua rasa sakit, rahasia, dan luka yang selama ini membelenggu mereka, ada satu hal yang tersisa. Sebuah awal perjalanan baru antara dua orang yang awalnya dipertemukan oleh kesalahpahaman, dipersatukan oleh janji kakak yang hilang, dan ditakdirkan oleh kebenaran yang akhirnya terungkap. Ayo pulang, ujar Lila lembut. Kita ngomong lagi besok. Raga menatapnya, lalu tersenyum-senyum paling tulus yang pernah ia tunjukkan. Dan malam itu, dua hati yang tadinya dipenuhi kebohongan dan salah paham, akhirnya mulai memahami satu sama lain. Kisah mereka belum selesai, baru saja dimulai dengan cinta yang hadir dari luka, dari kehilangan, dari janji seorang kakak yang tak kembali. Sebuah cinta yang tidak pernah mereka duga. Sebuah cinta yang mengubah segalanya. Ya, dan itulah cerita hari ini. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika teman-teman suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau teman-teman berkenan, silakan jawab salam di kolom komentar ya, agar kita bisa saling mendoakan dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.